Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kita sudah lama tidak berjumpa di YouTube kita, di video channel YouTube kita, teman-teman. Oke, di sini gue bakal ngebahas tentang market structure yang mana ini menjadi poin penting ya ketika trading untuk market structure. Kenapa? Market structure menjadi filter awal untuk melihat perubahan tren atau untuk eksekusi entry, teman-teman. Nah, di sini kenapa jadi poin yang cukup besar ketika kita bahas market structure ya tadi karena kita ini rule-nya rata-rata follow trend. Jadi kita pengen lihat structure di awal-awal trend. Misalkan yang kita tahu ini adalah bentuk structure bullish. Nah, di sini bentuk bearish, teman-teman, seperti tangga turun ya. Seperti tangga turun dan adanya bentuk sideways. Kalau sideways itu sebenarnya kalau kalau normalnya gini, cuman ketika di market itu sebenarnya dia kayak gini. Kayak gini sebenarnya kayak entah dia pengen bullish tapi nggak jelas kayak gini. Tapi nanti mantul lagi. Ini kalau di zoom in ya. Nih. Nah, ini sebenarnya ketika di apa ya bilang ditarik big picture-nya sebenarnya ya kayak gini aja, teman-teman. Nih. Nah, jadi kita pengen mempertajam mata mata kita lah di sini ya untuk melihat coding market gitu. Nah, untuk coding market ya, coding market ini bisa kita manfaatin yang namanya tools, teman-teman ya. Bisa pakai tools atau indikator atau manual. Nah, kalau yang baru-baru kita bisa memanfaatkan fitur, tambahan fitur aja teman-teman karena masih baru. Entah itu kita ganti pakai line chart kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya, line chart. Oh, ini ternyata strukturnya kita ini di sini kita coding nih gini. Jadi kita cari pivot 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 poinnya ya, teman-teman ya yang terendah atau tertinggi di dalam structure itu. Nah, pivot point apa bang? Ya, pivot point itu adalah dia itu titik tertinggi atau terendah di setiap swing, teman-teman. Itu pivot. Nah, bisa kita contohin di sini kita pakai namanya pivot high low point ini. Nah, ini indikator yang ada tanda-tanda ini adalah pivotnya, teman-teman. Kita bisa lihat ini adalah wick tertinggi atau terendahnya di setiap swingnya ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita jadi patokan juga untuk ngebikin market structure. Oke. Nah, di sini kita lihat, misal bisa kita marking aja titik tertinggi. Nah, ini kan harusnya ada yang terendahnya di sini karena sini coding apa ya? Inputnya aja nanti ini kan 55 harus ada disesuaikan. Sebenarnya kan ini kita cari yang terendahnya di sini. Ini tertingginya di swing sini, terus ini terendahnya. Nah, di sini harusnya ada lagi swing ininya, swingnya, pivotnya terendah. Nah, jadi kita bisa ngelihat structure kecil-kecilnya di sini, teman-teman. Nih, nah ini kayak gini. Nah, gini. Nah, ini sebenarnya langsung aja harusnya. Tuh, garis tarik besar kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat titik terendahnya gitu. Terus diaplikasikan di real market gimana bang? Nah, kita bisa lihat kayak gitu, kayak gini teman ya. Nih, mana contohnya? Kita coba zoom in ke H1 deh biar enak. Gimana cara aplikasikannya? Nah, kita bisa pakai ini tadi zigzag. Kita coding ya. Misal di sini swingnya ya. Tadi ini deh biar gampang. Ini ke yang rendah ini yang ada tandanya. Nah, kayak gini. Terus yang swing terendahnya. Nah, kita bisa entry ketika di dalam kaki yang ini. Nah, kenapa di situ bang? Karena kita kan pakai metode misal supply and demand ya. Nah, supply and demand itu adalah mencari drop base drop sama RBR di sini. RBR di mana? Biasanya ketika market naik kayak gini atau turun, nah itu ada di dalamnya namanya RBR kayak gini ya.
dia sebelum naik ngebentuk RBR rata-rata. Nah, di sini ada drop base rally seperti video kita yang dulu RBR, ada drop base rally, ada RBR lagi di sini. Terus bikin drop base rally. Nah, kayak gitu-gitu aja teman-teman. Begitu juga kalau market turun, ada drop base drop dulu, bikin rally base drop, bikin drop base drop, bikin rally base drop, bikin lower low, lower low, lower low. Nih, kayak gini contohnya. Nah, ini codingnya adalah yang tadi. Ada RBR, ini kan RBR nih. RBR, terus pivot high-nya, terus low-nya. Ini kan drop base rally. Nah, di sini di mana pivotnya kan sini gitu. Nih, structure-nya kan jelas. Nah, di dalam yang kaki ini ya, di dalam bentuk structure ini ada namanya RBR. Nih, ada namanya RBR. Nah, kayak gitu. Nah, ini kerespon kayak gitu. Nah, ini juga contohnya misalnya pivot ini, ini, ini. Kan codingnya gitu ya. Tuh. Di dalam kaki yang ini ada namanya drop base drop biasanya gitu. Nah, ada hidden base. Nih, kayak gini. Nah, dia kerespon quick quick retest aja langsung drop. Atau juga bisa kalian manfaatin pakai fitur zigzag juga kalau mau ya. Nih, kayak gini. Kita ganti warnanya ya. Warnanya ini ya kalau nggak salah ya. Oh ya benar. Nah, kita ganti yang jelas apa ya? Kuning, merah. Nih warna ini kali ya. Nah, fitur zigzag bisa kita manfaatin untuk mencari zone drop base drop atau RBR teman-teman. Nah, misal kita di sini belum terlalu jelas ya trennya. Nah, di sini tren, oh kita hilangin aja ini untuk labels. Nih, ntar kita white. Nah, kan ketika ada market structure kayak gini ya. Nih, biasanya ada drop base drop ketika break low ya. Ketika break low ada drop base drop biasanya. Nah, ini kita mau entry di sini. Kenapa? Karena pengen retest, cari retestnya gitu. Nah, ini bisa kita manfaatin ya untuk ininya memakai apa namanya? Zigzag ini bisa kita manfaatin. Misal ya, dia bikin petir nggak? Bentuk petir nggak? Nah, dia break low nggak? Atau break low ini nggak? Nih, pokoknya dia break di kaki-kakinya. Nah, ini ketika dia bikin gini ya, yang ini, terus bikin high, terus, nah biasanya di sini ada drop base drop zone-nya. Jadi entah itu namanya huruf N, entah itu bentuk petir, tapi yang penting adalah market structure dia ngebreak area segmen sebelumnya gitu. Nah, di sini kan ada kita lihat kan dengan sangat jelas gini. Tuh. Drop, base drop dan ke respon gitu. Nah, ada kalinya ketembus gitu. Tapi udah yang ketembus kenapa? Yang ketembus udah 2 kali sentuhan di sini. Jadi nggak fresh. Makanya low probability. Jadi kita pengen itu kebanyakan yang fresh gitu. Nah, kayak gini kan bentuk petir, retest, terbang. Jadi bisa kalian manfaatin lah fitur ini. Terus kita cari contoh-contoh lainnya. Nah, di sini ketika dia
kaki yang ini lebih rendah di ini, kita skip kayak gitu. Kita pengen bentuknya tuh kayak gini. Gini, gini. Nah, codingnya kayak gitu. Nah, ini gini, gini gagal kan? Nah, kita skip kalau kayak gini. Nah, ketika kayak gini, nih, ini bentuk petir ya. Bentuk petir. Nah, ada hidden base di sini. Nih, tuh. Ada hidden base dan kerespon gitu, turun. Nah, kita pengen yang kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian itu harus tahu batasan dirinya. Kalian harus tahu area makan kalian itu kayak gimana gitu. Oh, yang kayak gini gitu. Oh, cuman sampai sini area makan saya. Jadi biar nggak bingung, teman-teman, kebanyakan metode. Kenapa? Ketika kita terlalu banyak tahu, kecenderung banyak lossnya gitu. Dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang itu cenderung nggak kemana-mana. Soalnya nggak improve, tradingnya terlalu banyak subjektivitas atau terlalu banyak bias lah di pikiran kalian gitu. Jadi saran saran saya tetap fokus satu metode gitu. Dan semua metode tetap aja kok ada hari lossnya gitu. Yang penting yang kita perlukan kan konsisten dengan plan kita dari awal gitu. Ya kayak gitu teman-teman ya. Kalau di market cuman bicara probabilitas. Jadi market ini adalah hakim yang paling adil sebenarnya. Hakim paling adil kenapa? Siapa yang konsisten dengan actionnya di market sama terus. Nah, itu yang dikasih profit dalam jangka panjang gitu. Jadi orang yang ganti-ganti metode dan lain-lain pasti nggak kemana-mana teman-teman. Sudah dijamin itu kan, itu sudah pengalaman saya gitu bertahun-tahun gitu ya, kayak gitu-gitu aja gitu jadinya efeknya ya. Nah, ketika dia fokus misal cuman ambil RBR aja, nggak usah DB dah, cuman RBR aja, ya dia dalam jangka panjangnya tetap profit. Kenapa? Market hakim yang paling adil teman-teman. Dia yang berubah-ubah ya jelas banyak lossnya gitu, dan dia nggak tahu lossnya kenapa gitu. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di trading ini teman-teman. Nah, itu tadi ada tambahan untuk fitur zigzag sama pivot. Nah, pivot ini bisa kita deteksi untuk lihat market structure. Misal kayak gini ya, yang Euro USD yang paling terakhir nih, atau yang paling terbaru. Kita bisa lihat di sini structure kan kayak gini. Nih ya. Nih. Nah, ini kecil, nggak usah kita langsung ke sini, yang jelas ya. Nih. Sebenarnya kayak gini nih. 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 Bentuknya kan sekarang lagi kayak gini. Nah, kalau kita lihat sini nggak jelas gitu. Nggak jelas. Cuman di sini ada apa? Karena tren turun. Kalau kita lihat secara apa ya? Kalau kita lihat secara big picture untuk Euro USD ya kayak gini jadinya. Gitu. Nah, ini di dalam zone drop base drop yang ini kalau nyek respon nanti. Nah, ini untuk materi market structure plus pivot point teman-teman ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita next video lagi ya, ntar teman-teman kita bakal bahas masalah teknikal lagi ke depannya dan psikologi juga. Oke, see you next video. Thank you.